Lo tahu nggak, ada survei yang sering dipakai buat ngukur kebahagiaan orang di seluruh dunia, namanya Indeks Kebahagiaan Global versi Ipsos, International Public Survey on Individual Satisfaction. Ipsos ini semacam lembaga riset internasional yang fokusnya ngumpulin data dari berbagai negara buat ngukur tingkat kebahagiaan orang berdasarkan banyak faktor, kayak kondisi ekonomi, hubungan sosial, sampai kesehatan mental. Nah, dari survei terbaru mereka, ternyata 1 dari 4 orang di dunia ini merasa dirinya nggak bahagia loh. Banyak banget yang kejebak sama jebakan hidup, kayak tekanan sosial, ekspektasi yang nggak realistis, atau pola pikir yang bikin capek sendiri. Yang ngeselin, jebakan ini sering nggak kelihatan sampai udah bener-bener kejadian. Padahal, kalau lo ngerti tanda-tandanya, semuanya sebenarnya bisa banget buat dihindarin. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Video ini akan ngebantuin lo buat lebih waspada dan hindarin jebakan-jebakan ini, biar hidup lo lebih santai dan bahagia. Yuk, kita mulai. Yang pertama, jebakan receh dopamin. Ini susah banget buat dihindarin, karena teknologi zaman sekarang kayak udah jadi senjata makan tuan yang nyerang lo tiap detiknya. Setiap kali lo buka HP, scroll medsos, atau ngecek notifikasi, teknologi itu ngasih lo dopamin secara instan saat itu juga. Kalau enggak, lo jadi bete, gampang marah, dan ngerasa kurang puas. Parahnya lagi, sadar atau enggak, sepertiga waktu lo dalam sehari habis buat online kayak gini. Padahal tahu gak kalau otak kita itu awalnya dirancang buat dapat dopamin hanya kalau kita capai sesuatu yang besar, kayak menang lomba atau berhasil nyelesain target atau tugas yang berat. Tapi sekarang, programmer teknologi udah pinter banget ngehack sistem ini. Segala sesuatu jadi kayak game yang penuh sama hadiah palsu kayak likes, thumbs up, sampai notifikasi yang bikin lo kecanduan. Alhasil lo jadi kejebak di siklus dopamin receh ini yang sebenarnya cuma kasih lo kepuasan semu. Berikutnya, kesombongan. Ini juga nggak kalah ngeselin sih. Lo terlalu sombong buat ngaku kalau lo nggak tahu. Bukannya jujur dan belajar buat ningkatin diri, lo malah mundur dan cuma muter-muter sama kebodohan lo sendiri. Relate banget kan? Kesombongan dan dopamin receh tuh kayak iblis versi modern. Lo terlalu sombong buat minta bantuan, dan terlalu gengsi buat coba pelajari hal-hal baru. Coba aja lo pikir, banyak orang rela ngorbanin kesuksesan jangka panjang cuma biar nggak kelihatan kurang di mata orang lain atau takut dijudge. Gila gak? Padahal, kesuksesan jangka panjang itu datang kalau lo fokus sama tujuan lo, tanpa peduli apa kata orang. Tujuan lo itu buat diri lo berkembang, jadi singkirin aja dulu ego lo. Jangan biarin gengsi ngerusak potensi lo buat jadi lebih baik. Berikutnya, terburu-buru. Lo pernah nggak ngerasa kalau hampir semua orang sekarang ini kayak terburu-buru, tapi nggak banyak yang bener-bener bisa sampai ke tujuan? Kebanyakan orang sibuk banget, kayak buru-buru ngirim laporan, buru-buru nyelesain tugas. Mereka terus ngomong ke orang lain, cuma minggu ini doang kok yang gini. Tapi yang lo harus ngerti, mereka ini sebenarnya lagi kebingungan antara apa yang mendesak dan apa yang penting. Padahal, hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, jadi kelihatan kayak mendesak banget. Inilah yang sering buat kita lupa sama hal-hal yang sebenarnya lebih krusial. Orang-orang sukses itu, mereka nggak sibuk, tapi produktif. Mereka ngerti banget bedanya antara yang cuma ngabisin waktu dan yang benar-benar membawa kemajuan. Jadi, lo harus belajar ngebedain itu biar hidup lo nggak kebuang sia-sia cuma buat hal-hal yang nggak penting. Berikutnya, terlalu lama mikir. Banyak orang kejebak sama yang namanya decision paralysis, alias kebingungan buat ambil keputusan, sampai akhirnya nggak milih apa-apa dan nggak ngapa-apain. Ini yang buat lo selalu miss the opportunity, dan lo jadi nggak dapat apa-apa. Makanya, jangan sampai kejebak. Lo harus tahu banget apa yang lo mau dalam hidup. Jadi, pas lagi ada di persimpangan, lo jangan bingung lagi mau pilih jalan yang mana. Ada kata-kata dari Hunter S. Thompson yang keren banget buat ngejelasin ini. Seorang pria yang menunda dalam memilih, pada akhirnya akan diputuskan pilihannya oleh keadaan. Jadi, jangan sampai lo jadi orang yang hidupnya ditentuin sama keadaan atau orang lain. Lo sendiri yang harus ngambil keputusan buat hidup dan masa depan lo sendiri. Berikutnya, solusi yang asal cepat. Siapa sih yang nggak mau solusi cepat buat setiap masalah? Semua orang pasti mau kan? Tapi, tolong disimak baik-baik ya. Tidak ada itu yang namanya solusi instan.
Semakin cepat lo berhenti nyari shortcut atau jalan pintas, semakin cepat lo sadar bahwa keajaiban yang lo cari itu sebenarnya ada di kerja keras yang selama ini lo terus hindarin. Keajaibannya ada di disiplin. Lakuin itu setiap hari, oke? Ya emang susah sih, tapi emang mesti kayak gitu. Lo nggak bisa berharap bisa jadi bagian dari 1% orang yang sukses, tapi kelakuan lo masih kayak 99% orang yang cuma ikutin arus. Konsistensi dengan fokus buat berkembang adalah solusi utamanya. Setiap hari, buka diri lo buat ide-ide baru dan pengetahuan, latihan terus sampai lo nabrak tembok kalau perlu. Fokus aja terus, gak perlu mikirin apa yang orang lain lakuin atau nyinyirin. Ingat, fokus aja sama tujuan. Berikutnya, inflasi, gaya hidup. Begitu segala sesuatu kayaknya mulai berjalan lancar, jebakan ini datang. Banyak orang bikin kesalahan dengan naikin gaya hidup seiring kenaikan pendapatan. Tapi masalahnya, lo jadi bikin kesalahan jangka panjang karena ngerasa pendapatan lo bakal terus naik, atau setidaknya tetap stabil. Ya kalau itu semua masih kejadian, gimana kalau sebaliknya, nggak seperti itu lagi? Makanya, lo sering lihat seleb, atau atlet yang langsung pada bangkrut begitu pendapatan mereka kena masalah dikit aja. Gaya hidup mereka malah jadi pemangsa utama mereka. Lo bisa bayangin kalau lo lagi tiba-tiba ngalamin perceraian, semua aset yang lo punya harus dibagi, dan tiba-tiba lo nggak bisa bayar cicilan rumah mewah lo. Nah, jebakannya tuh di sini, yaitu permainan status kalau lo pengen orang lain tahu kalau lo sukses, pengen mereka lihat kalau lo udah berhasil. Semuanya balik lagi ke masalah kesombongan. Ini semua jebakan yang bakal ngerugiin lo di masa depan. Berikutnya, hidup mulainya nanti. Ada orang-orang yang hidup dengan ilusi bahwa mereka lagi nunggu sesuatu, kayak nungguin kalau hidup mereka akan mulai di suatu titik tertentu di masa depan. Mereka mikir, suatu hari nanti hidup bakal dimulai, dan semua yang lo jalani sekarang ini nggak penting. Kita semua sih pasti setuju sama konsep delayed gratification, tapi maksudnya bukan kayak gini juga. Banyak orang malah ngebuang waktu mereka nunggu momen imajiner yang katanya bakal datang di masa depan, yang akhirnya bikin mereka merasa hidup. Padahal, untuk setiap hari yang berlalu, berarti ada sebagian dari hidup lo yang hilang. Ingat, hidup lo tuh udah dimulai sejak lo lahir, dan lo udah ngelewatin hidup lo sejak saat itu. Jadi, kecuali lo mau bertaruh kalau lo bisa reinkarnasi, mending lo mulai deh hidup lo, saat ini juga. Berikutnya, biaya yang terbuang percuma. Lo tahu kalau banyak orang yang tetap bertahan di hubungan yang gak memuaskan cuma karena takut sendirian dan mulai dari awal lagi? Atau, ada juga yang tetap ngejalanin pekerjaan yang bikin mereka stres dan gak berkembang, cuma karena udah 10 tahun lebih kerja di perusahaan yang sama? Ini namanya jebakan sang kos. Mereka pikir, karena gue udah habisin banyak waktu dan tenaga di sini, ya gue harus bisa bertahan, padahal gak ada yang mereka nikmatin di situ. Jangan takut sama perubahan guys. Kadang, lo nggak bakal tahu seberapa baiknya hidup lo kalau nggak berani ngambil langkah baru. Bisa jadi, perubahan itu malah bikin lo lebih bahagia dan berkembang. Tapi jangan ceroboh juga, lo harus kalkulasikan resikonya secara matang. Berikutnya, selalu merasa menjadi korban. Lo pernah dengar orang yang selalu bilang, kenapa sih ini selalu kejadian sama gue? Kenapa hal buruk terus datang ke gue sih? Gue nggak pernah dapat kesempatan. Nah, itu yang namanya mentalitas korban. Orang yang punya mindset kayak gini ngerasa mereka tuh selalu jadi korban terus. Semua hal buruk terjadi ke mereka, dan mereka ngerasa nggak punya kontrol atas diri sendiri. Selalu aja ada orang lain yang harus disalahin. Masalahnya, kalau lo udah kebiasaan mikir kayak gitu, lo bakal terjebak terus. Lo cuma jadi makhluk rapuh yang ngerasa dunia ini penuh dengan hal-hal jahat yang mau nyakitin lo. Bener-bener bikin ilfeel kan? Kalau lo punya mindset kayak gini, lo nggak akan pernah bisa maju. Berikutnya, merasa masih punya banyak waktu. Beberapa dari lo pasti pernah kepikiran kayak masih banyak waktu kok, sampai akhirnya lo baru sadar kalau waktunya nggak sebanyak itu. Banyak kesempatan yang bisa lo kelewat gara-gara itu. Hidup itu rasanya beda banget saat lo umur 20-an dibandingin saat lo udah 60-an. Banyak orang yang terus menunda mimpi, harapan, dan tujuan mereka, dan masih mikir kalau masih ada banyak waktu buat itu semua.
Tapi ada satu hal yang gak banyak orang bilang pas lo udah dewasa, waktu yang lo punya sebenarnya makin sedikit. Dan, seiring bertambahnya usia, meskipun jumlah waktu lo bisa jadi lebih banyak, nilai waktu itu malah makin berkurang. Jadi, lo tentuin kapan waktu yang tepat buat lo, jangan kelamaan nunggu. Jangan sampai kesempatan yang ada terlewat cuma karena lo mikir nanti juga bisa. Berikutnya, sang penyelamat dan harapan. Ini sebenarnya terdiri dan melibatkan dua pihak. Jadi, nggak cuma berlaku buat lo, tapi juga orang lain di sekitar lo. Dari pihak lo sendiri, lo sering nunggu sang penyelamat, yang lo harapin bakal datang buat beresin hidup lo. Banyak orang yang ngomong negara butuh presiden yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya, presiden nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau lo sendiri nggak memperbaiki hidup lo sendiri. Lo yang harus nyelesain masalah lo, dan lewat contoh yang lo kerjain, lo bisa ngerubah hidup orang lain di sekitar lo, termasuk komunitas lo. Kalau ke orang lain, lo pasti sering ngerasa kalau lo adalah sang penyelamat itu sendiri, yang lo ngerasa kalau lo bisa ngerubah hidup orang lain. Lo ngerasa bisa ngelihat potensi mereka dan ngejudge tindakan mereka berdasarkan apa yang seharusnya bisa mereka lakuin, bukan atas dasar apa yang mereka saat ini lakuin. Kedua sisi jebakan ini malah bakal menahan lo buat berkembang. Nah, jangan sampai deh lo terjebak dalam ekspektasi terlalu tinggi yang gak realistis, baik buat diri lo sendiri ataupun orang lain. Berikutnya, jebakan pendidikan. Yang satu ini adalah tentang mindset yang mikir kalau lo harus punya gelar, atau lo akan dianggap gagal. Banyak orang yang mikir, karena mereka punya gelar, mereka jadi lebih tinggi daripada yang gak punya. Padahal, gelar itu cuma kertas doang, yang lo bayar pakai uang dan waktu lo. Gelar ini lebih seringnya gak ada gunanya sih. Ujian lo yang sesungguhnya adalah apakah lo bisa dapetin apa yang lo mau dalam hidup lo. Semua hal selain itu bisa dibilang cuma pendidikan, apa yang lo dapetin, apa yang lo bisa terapin setelah lo berhenti belajar di ruang kelas. Untungnya, sekarang pendidikan berkualitas banyak yang gratis atau hampir gratis. Jadi, jangan remehin nilai dari belajar online, dari YouTube, dari aplikasi, atau apa yang bisa lo dapetin lewat kursus digital dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pendidikan formal. Dunia sekarang udah beda guys, lo bisa belajar banyak hal dari tempat yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Berikutnya, beli sekarang, bayar nanti. Ini melanjutkan tren yang bikin orang terus terikat sama utang. Mulai sekarang, berhenti deh lo habisin uang yang lo sebenarnya nggak punya. Kita udah bilang ini berkali-kali kalau institusi keuangan tuh pengen lo terjebak dalam utang ke mereka. Dengan cara itu, lo bakal kerja keras, dan sebagian pendapatan lo selalu akan masuk ke mereka. Itu caranya mereka cari untung. Mereka pinjemin lo uang, lo beli barang yang nggak berguna, dan akhirnya lo harus kerja keras buat bayar semuanya. Percaya deh, lebih baik lo bayar pakai debit atau cash daripada kredit. Itu jauh lebih sehat buat keuangan lo. Jangan sampai lo terjebak dalam jebakan utang yang cuma bikin lo makin susah. Berikutnya, jebakan kelangkaan atau scarcity. Banyak orang hidup dengan pola pikir scarcity atau kelangkaan. Menurut mereka, nggak ada cukup sumber daya yang bisa dibagikan untuk semua orang. Makanan yang tersedia di meja itu terbatas, dan kalau lo nggak gerak cepat dan ambil sebanyak-banyaknya, ya lo bisa kelaparan. Buat mereka, nilai itu tetap, dan uang itu terbatas. Padahal setiap hari kita dengar berita soal dicetaknya uang dengan jumlah triliunan. Mereka juga mikir kalau kesempatan itu terbatas. Kalau lo dapat pekerjaan, berarti orang lain nggak bakal dapat. Kalau lo mulai bisnis, berarti mereka nggak bisa mulai bisnis mereka. Tapi, itu semua ya salah besar. Nggak ada yang namanya makanan yang terbatas. Nggak ada bahan yang langka. Lo bisa bikin makanan lo sendiri kapan aja. Dan, makanan itu bisa jadi lebih banyak dan lebih lezat seiring berjalannya waktu. Jauhin orang-orang yang punya pola pikir terbatas kayak gitu. Mereka cuma bakal ngehambat lo buat berkembang. Berikutnya, benchmark yang salah. Hidup itu kadang serasa kayak kompetisi kan? Tapi sebenarnya, hidup itu bukanlah kompetisi. Hidup lebih kayak single player game dengan beberapa misinya. Beberapa orang cuma peduli buat jadi lebih baik dari orang-orang di sekitar mereka. Ada juga sih yang punya standar sendiri.
Nah, perbandingan ini hanya bisa dianggap nguntungin kalau lo bandingin diri lo sama orang-orang yang performanya tinggi atau yang punya value dan tujuan yang sama persis dengan lo. Tapi seringnya, kenyataannya gak kayak gitu. Kalau lo dikelilingin sama orang-orang yang gak punya arah, dan lo ngerasa lebih baik karena lo jadi yang paling sukses di antara mereka, itu bukan winning namanya, lo masih losing. Tujuan lo itu adalah winning dalam lomba lo sendiri. Lo berkompetisi supaya lo gak miskin dan supaya bisa jadi kaya. Lo berkompetisi dengan hidup lo yang biasa-biasa aja dan gak ada maknanya. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo gak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.